welcome back. Hari ini aku mau bikin spesial video untuk cici ipar aku. Jadi dia itu dari kemarin tuh lagi kesulitan banget untuk karena kan dia udah nggak bisa lagi ke dokter, dan dia tuh ada beberapa flek. Aku bilang penyebab flek utama itu biasanya adalah make up kita yang kurang bersih. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi ketika kita punya jerawat dan ada bekasnya, kita tuh nggak berusaha untuk menghilangkan bekas jerawat tersebut. Jadi karena udah terlalu dalam, akhirnya ya jadilah flek gitu nanti. Dan bertambahnya umur kita, jadinya tuh malah jadinya kerutan lebih tepatnya. Jadi yang pertama yang paling harus kita perhatiin adalah cara kita membersihkan sisa make up. Walaupun kita nggak make up, tapi ketika kita beraktivitas ada debu lah yang nempel. Bahkan ketika kita tidur tetap kita harus ngebersihin muka kita setelah kita bangun tidur. Kenapa? Karena debu, walaupun di kamar kita merasa bersih, kita pakai air purifier, kita pakai AC, tetap sekecil apapun tuh debu pasti nempel di muka kita. Kita juga nggak mungkin kan setiap jam harus ganti sarung bantal, jadi pasti ada sisa-sisa debu yang menempel. Jadi ketika kita bangun tetap harus bersihin wajah kita. Hanya saja pembersihnya aja yang lain. Hari ini aku mau ngebahas soal itu karena cici ipar aku nanya soal skincare. Perihal make up, apapun make up yang kita gunakan itu sebenarnya sah-sah aja. Karena kan kita merasa nyaman ya, oh iya aku nyaman dengan foundation ini karena warnanya seperti ini, atau aku nyaman karena hasilnya finishing matte atau dewy. Nah itu sebenarnya selera masing-masing gitu kan. Cuman yang terpenting adalah gimana mempersiapkan muka kita, wajah kita ketika akan menggunakan make up, yaitu dengan menggunakan skincare. Persiapan apa dan skincare-nya itu yang pemilihannya harus tepat. Ketika pemilihan skincare kita tepat dan wajah kita sehat, make up apapun yang menempel di wajah kita itu bakal tetap kelihatan bagus. Seperti apapun, merek apapun, mau mahal mau murah, tetap akan terlihat bagus karena pemilihan skincare kita itu tepat di wajah kita yang sesuai dengan wajah kita kan. Misalnya berminyak kah, kering kah, dan kombinasi kah gitu. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Ini aku udah mandi tapi belum make up, bukan make up sih. Jadi keseharian aku di rumah itu pakai apa aja sih gitu. Jadi ini aku mau sekalian aku pakai, sekalian aku sambil praktekin, jelasin juga sama Cece gimana. Jadi langsung aja. Nah, step pertama, jerawat. Ini bekas. Ini tuh bekas waktu aku habis jerawat yang mau mens. Ini tuh dulu gede banget ya, yang perlu Cece tahu. Dan bekasnya tuh bener-bener yang pekat bener. Dan aku sudah berusaha banget, dan ini udah agak mendingan. Ini jerawat tapi udah kempes. Ini jerawat karena aku pakai masker, jadi aku nggak bisa pakai masker sebenarnya. Cuman karena kondisi dan aku harus tukang sayur lah, ke minimarket, aku pergi sendiri, jadi aku harus pakai masker. Kalau di sini sih bersih. Ini kondisi muka aku. Cece mungkin tahu dari awal ketemu aku, kayaknya sekarang udah cukup lebih baik. Nah, ini cuma bekas aja. Aku bakal cerita gimana bekas ini udah agak memudar. Tapi ini terbilang cepet Cek, karena belum sebulan tuh udah agak kayak gini. Tadi aku udah mandi, udah cuci muka. Jadi sekarang aku mau bersihin lagi muka aku. Karena tadi habis mandi terus mandiin Jojo. Nah, aku pakai pembersih muka yang ini, Pond's. Kenapa? Karena ini versi yang ringan dan dia tuh ngebersihin sisa aja. Tadi emang kita udah pakai sabun, tapi nggak ada salahnya kita membersihkan, dan ini tuh ringan. Cece cari yang ringan aja, dan ini itu super cair, bener-bener kayak air. Cirinya bahwa toner yang ringan itu dia bener-bener kayak air. Biasanya ada sedikit bau, ada yang nggak berbau. Jadi bener-bener yang air banget. Kita taruh di kapas. Aku saranin Cece pakai kapas yang bulat, merek Selection. Kenapa? Karena kapas yang ini tidak begitu menyerap produk, dan produknya itu benar-benar bisa menempel di kulit. Kalau Cece pakai yang kotak sih, karena itu tipis ya, jadi kayak produk kita tuh malah habis di kapas itu, bukan di muka. Tapi kalau ini enggak, dia benar-benar
sampai ke muka gitu kan. Nah, aku tadi udah pakai sabun mandi. Habis itu harusnya sih langsung pakai ini, cuman karena tadi harus mandiin Jojo jadi aku berhenti. Nah, Jojo lihat masih ada sedikit. Nah, ada kan sedikit, tapi ini tuh memang harus bener-bener bersih, cek. Nggak perlu ditekan, cukup digini-giniin aja. Nggak perlu ditekan banget, nanti takutnya kulit kita tuh kegeser-geser gitu dan malah bikin pori-pori kita besar. Nah, tunggu sampai kering. Biasanya aku pakai kipas kecil, cek, untuk ngeringinnya. Nah, aku pakai ini biar cepet kering skincare-nya. Nah, kalau udah kering, aku lanjut pakai toner, tapi toner yang lebih ke exfoliating, sedikit exfoliating ya kalau aku bilang. Aku nggak mau nge-review juga punya Nashivik. Ini yang Fresh Herb Original Toner. Ini kayaknya air, tapi dia nggak se-air ini. Ini tuh bener-bener kayak air. Ini tuh masih sedikit ada kentalnya. Dia warnanya dia ada macam-macam. Ada yang warnanya kayak gini, ada yang warnanya putih. Cuman aku ada baca kandungan dia itu bisa memudarkan bekas-bekas jerawat. Terus dia itu agak sedikit kental. Dan aku coba selama ini udah habis setengah, itu kurang lebih sebulan. Itu nggak nyampe sebulan sih, seminggu aja udah kelihatan hasilnya. Nah, dia tuh kemerahan pun bisa hilang. Itu boleh coba lihat kandungannya. Cuman ini tuh memang nggak cepet gitu, tapi ini produk yang menurut aku harganya nggak gitu mahal. Menurut aku sekitar 120 sampai 150-an. Terus dia tuh ringan ya, kalau memang ada sih yang cepet, dan dia tuh hasilnya menurut aku itu masih cepet, masih lumayan cepet hasilnya, lebih terlihat. Karena bekas jerawat aku ini waktu itu hitam, bener-bener hitam. Sekarang udah agak merah, jadi udah kurang. Nah, tapi Cece tetap fokusin di bagian bekas jerawat. Masih ada kotoran sedikit. Aku keringin dulu. Dan tonernya sih dibilangnya ada bau, tapi begitu nempel di kulit itu nggak ada bau, dan kulit itu lebih terasa kayak kenyal. Kalau Cece pakai toner yang hasil finishingnya itu kayak keset di kulit, itu justru nggak bagus. Kenapa? Ketika keset, pasti kulit kita jadinya kering. Kita merasa wow enak dong gitu kan, udah keset, udah bagus gitu kan. Tapi pada kenyataannya kulit yang terlalu keset atau celing itu kan otomatis gak ada minyak dong gitu kan. Ketika nggak ada minyak, kulit kita akan memproduksi minyak yang lebih banyak gitu. Bukan nggak cocok ya, tapi lebih baik Cece menghindari hasil skincare yang hasilnya tuh keset gitu kan. Mau pembersih, misal water, mau apapun itu harus kita hindari. Nah, kalau udah kering, nah, biasanya kan kita pakai moisturizer, sunscreen. Jika produk itu berbeda, jika dua produk yang dipakai itu beda, pertama gunakan dulu sunscreen baru moisturizer. Tapi karena aku mau singkat, biasanya aku pakai moisturizer dan sunscreen itu bersamaan. Karena kan kita di rumah, kita nggak kemana-mana. Jadi kayaknya nggak perlu pakai sunscreen yang terlalu tinggi gitu, kayak sampai 50 PE++ gitu kan. Ya kalau memang kita mau keluar rumah, memang bener-bener akan terpapar sinar matahari, is overall oke. Kenapa? Karena kalau kita memakainya terlalu, itu bakal bikin kulit kita itu bekerja lebih gitu kan. Skincare itu juga akan bekerja lebih gitu. Jadi kalau kita memang untuk di rumah kan biasanya paling kena sinar lampu atau sinar TV, itu kayak
untuk 30 PA++ juga udah cukup. Nah, kalau kemarin Cici tanya produk ini L'Oreal Made and Fresh. Nah, kenapa aku pakai yang hijau? Karena pertama kali dia keluar itu ya hijau. Terus aku baca dia itu Advanced Oil Control, UV Protection, SPF 50 PA++, anti UVB, UVA, and long UVA. Jadi dia sudah matte and fresh. Karena muka aku berminyak, jadi ini cocok banget gitu karena dia matte and fresh. Nah, dari awal dia keluar aku udah pakai ini, dan ini keterangannya 100% oil free, jadi dia nggak menghasilkan minyak. Nah, karena muka aku cukup berminyak gitu, dari awal sudah ada ini, jadi aku nggak pernah ganti, karena susah ya kalau mau ganti juga. Dan ini masih banyak. Kenapa aku nggak beralih ke yang lain? Karena ini masih banyak dan aku jarang banget keluar rumah yang benar-benar terpapar sinar matahari banget gitu. Karena kalau udah siang, apalagi kalau hari Minggu, aku jarang keluar. Aku pergi, misal pergi pun biasanya sore, dan sore pun aku nggak pakai yang ini karena dia menjelang malam. Nah, jadi aku ke pantai pakai ini. Kalau kita cuma ngantar anak sekolah dan lain-lain, pakainya setipis mungkin karena dia sudah cukup melindungi. Kalau terlalu tebal malah jadinya kurang bagus skincare kita, yang di kulit juga jadinya kurang bagus karena ini terlalu jadinya foundation atau apapun yang kita pakai itu kayaknya terlalu tebal gitu kan, karena ini kan sudah 50 PA++. Tapi kalau kita ke pantai misalnya, itu kan benar-benar terpapar sinar matahari, kita pakainya agak banyakan. Tapi tunggu sampai produk ini benar-benar meresap, entah 5 menit kemudian atau gimana, pokoknya harus ditunggu sampai produk ini benar-benar meresap. Tapi kalau cuman ngantar sekolah apa gimana, pakainya tipis mungkin dan tetap tunggu sampai kering atau meresap, baru kita pakai moisturizer atau makeup kita yang lain. Kok di rumah aku pakai ini. Dulu aku pakai Pond's yang langsung bright, ini juga langsung bright. Cuman waktu itu pakai Pond's gak ada masalah sih, gak ada keluhan yang gimana. Cuman jadinya tuh kulit tuh kayak agak bling-bling yang gimana gitu. Tapi kalau pakai ini tuh nggak gitu bling-bling gitu, karena kalau aku sih kurang nyaman aja dengan bling itu. Tapi kalau memang selama produk itu cocok di kita sih nggak ada masalah. Jadi aku pakai ini, itu sudah ada moisturizernya, sudah ada UV-nya 28, UVA ada UVB filter, dan ini menurut aku udah cukup. Dan dia tuh dipakai tuh langsung bright. Tinggal diratain dan dia akan kelihatan lebih cerah benar. Terus aku dikeringin dulu. Sebenarnya skincare aku sih cuman itu. Kalau kita mau tidur baru pakai essence dan serum. Tapi kalau misalnya kita mau pakai essence dan serumnya setiap hari juga nggak apa-apa. Jadi setelah toner kita pakai essence, baru kita pakai serum. Essence yang aku pakai itu dari Squid Cay. Squid Cay ini made in Korea. Jadi sebesar ini, berapa mili ya? 150 mili. Ini sih nggak ada efek-efek yang bekas jerawat kita hilang atau jerawat kita hilang, nggak ada. Tapi dia bikin kulit kita itu lebih tenang, terus lebih kenyal, memperbaiki tekstur aja. Kalau untuk bekas jerawat sih lebih lambat bisa dibilang, tapi ini cuman bikin kulit kita tenang aja. Itu essence, dan dia tuh bentuknya sangat-sangat cair dan gampang banget meresap dan nggak ada bau. Selebihnya mau pakai essence yang untuk kulit cerah dan lain sebagainya sih sebenarnya nggak ada masalah. Urutannya adalah toner baru essence. Kemudian serum, aku pakai Laneige. Ini Laneige Clear Sea Peeling Serum, ada yang X Factor juga. Cuman yang Laneige ini aku udah pakai sekitar hampir setahun, dan dia botolnya bukan kaca sih, agak sedikit kaca sih kayaknya, tapi
dia bener-bener bisa mencerahkan kulit kita, terus bikin kulit agak glowing gitu. Memang price-nya agak lebih mahal, sekitar 350, tapi ini bisa sampai setahun. Kita pakainya sedikit aja, dan sedikit aja itu udah bisa ke seluruh muka. Jadi ini bagus. Ada yang bagus itu yang Laneige yang warna biru, apa namanya aku nggak inget. Cuman yang ini itu bisa untuk mencerahkan, dan kulit kita tuh kayak ada pink gimana gitu kalau kita pakainya rutin gitu kan. Cuman aku pakainya malam aja biar irit. Kalau siang enggak, jarang banget. Kalau lagi pengen aja atau lagi. Dan ini bisa mengurangi bekas jerawat. Lumayan bisa memudarkan karena dia meratakan warna kulit juga kan. Jadi lumayan bisa mengurangi dark spot atau yang hitam-hitam gitu. Dia lumayan cepat. Udah, kalau aku skincare-nya begini aja. Habis itu pakai bedak tabur, karena aku nggak bisa pakai compact powder, jadi aku pakai powder, face powder, translucent face powder with moisturizer. Ini tuh bikin kulit kita jadi smooth. Bener apa kata Cici Mary yang bridal yang dulu, dia ngasih aku ini dan aku tanya kenapa Cici pakai ini, dan banyak banget yang pakai ini. Modelnya begini, Ultimatum. Ini banyak banget. Terus kita mau olahraga, mau keringetan tuh tetap kulit kita tuh kayak tetap tercover. Memang nggak seperti di awal, tapi kayaknya bedak ini tuh kayak masih ada gitu. Jadi bikin kita tuh terlihat lebih sehat. Jadi apa kata MUA itu ya benar adanya. Memang sebagus itu. Nah, kulit kita tuh jadi kelihatan lebih apa ya, lebih seger lah. Jadi nggak terbedakan. Dan sampai sore pun muka aku tuh tetap kelihatan, walaupun berkeringat tetap kelihatan lebih glow, tetap kelihatan lebih sehat. Kalau aku bilang memang bedak ini bener-bener bagus. Jadi kalau memang kita cuman di rumah, nggak kemana-mana, ataupun cuman ya bisa dibilang kemana-mana pun nggak yang gimana gitu, bedak ini bagus. Aku kalau malam misalnya mau pergi ke supermarket atau ke mall, aku bener-bener cuma pakai ini, nggak pakai yang lain. Nggak pakai foundation aku pakai kalau cuman memang perginya acaranya lain, ke pesta ataupun ada kumpul sama temen di siang atau siang hari mungkin. Nah itu baru pakai foundation. Tapi selebihnya kok cuma pergi nonton atau aku bener-bener cuma pakai ini aja. Dan itu bener-bener yang bikin kulit kita tuh kayak gak pakai apa-apa. Oh udah sehat gitu. Jadi bener-bener sebagus itu klaimnya. Aku bener-bener sangat-sangat merekomendasi kalau mau cari bedak apa yang cocok untuk cuma di rumah aja. Jadi biar kita nggak kelihatan pucet atau ini orang apa di rumah aja, pemilik rumah atau ART-nya sih gitu kan. Udah, biasanya aku cuma kayak gitu aja, cuma pakai bedak aja. Cuman aku pakai lipstick. Ini aku pakai Wardah Velvet Matte Lip Mousse. Ini tahan lama. Dibilang tahan lama banget enggak juga. Dia nggak terlalu nempel banget di piring atau di makanan lainnya. Terus ini tuh apa ya, ringan, super ringan di bibir, nggak bikin efek yang apa kayak tebel gitu, nggak sama sekali. Jadi ini enak banget.
Lihat, dia bisa nutupin bagian bibirnya hitam. Terus ini tuh bener-bener kayak kita nggak pakai apa-apa, bener-bener ringan banget. Habis itu udah diemin aja. Nah, kelihatan lebih seger kan? Cuman kalau aku kadang pengen terlihat lebih apa ya, lebih seger aja, lihat lebih fresh. Biasanya aku pakai eyeshadow itu sedikit aja, aku pakai warna-warna yang kayak gini. Ini tuh nggak begitu kelihatan, tapi tetap bikin kita tuh fresh dikit aja. Itu pun cuma di bagian, dan harus di blend terus, jadi biar nggak kelihatan ini banget, biar tetap kelihatan natural aja. Nah, di blend terus. Nggak gitu kelihatan sih, cuman tuh jadinya kayak lebih fresh gitu. Udah. Nah, kita udah pakai makeup yang biasa aja ketika di rumah, terus lebih fresh. Terus ketika sore kita mau bersihkan diri, mau mandi, biasanya aku tetap pakai micellar water. Kenapa? Sebenarnya kalau pakai micellar water kan biasanya untuk rata-rata makeup yang tebel, makeup yang kita kayak ke acara nikah dan sebagainya. Sekarang banyak banget micellar water yang ringan, yang super ringan. Cece bisa cari cirinya apa sih kok makeup yang micellar water yang ringan. Ya tadi, yang penting hasilnya itu kita nggak terlalu gosok banget, tapi tetap hasilnya itu bagus, dan dia itu nggak keset di kulit gitu, tetap dia bersih. Tapi kan kayak aku nggak puas ya, nggak apa-apa, yang penting nggak ada sisa makeup di kulit wajah kita. Biasanya aku pakai ini, tapi ada juga yang Nivea yang Pond's Charcoal. Sebenarnya pakai apapun nggak ada masalah, yang penting hasilnya itu di kulit kita itu cocok dan nggak terlalu keset gitu kan. Itu aja sih cirinya micellar water. Kemarin Cece Aven ada beli yang Garnier, dia bilang hasilnya itu membuat puas, dia bilang kayak itu bersih terus keset gitu. Lah itu justru yang nggak boleh, aku bilang kan. Jadi harus ganti, iya harus ganti gitu. Jangan kok mau micellar water, jangan yang kan ada yang super yang agak berminyak, itu memang benar-benar untuk make up yang super tebal gitu. Terus untuk kalau pakai eyeshadow atau pakai lipstick yang matte kayak ini, biasanya kan agak jadi pecah-pecah kalau kita usap. Nah, biasanya aku pakai wadah White Expert. Ini bagus banget. Nah, ini bagus banget untuk mata, untuk area mata, walaupun kita pakai eyeliner yang waterproof, terus bulu mata atau pakai maskara dan sebagainya, ini cepet banget, ini bagus banget dan ringan banget, nggak bikin pedih di mata. Terus di bibir juga nggak bikin yang kering-kering gimana. Jadi dari dulu aku selalu pakai ini, dan aku sangat merekomendasikan kalau mau pakai untuk bibir dan mata. Dan harganya cukup murah, itu yang paling ekonomis. Nah, setelah itu terus gimana dong untuk kulit aku? Yang pasti selama skincare itu tidak menimbulkan efek di kulit kita, pedih atau kemerahan dan lain sebagainya, ya itu bagus gitu. Cuman hasilnya misalnya ya nggak ada efek apa-apa sih, cuman kulit aku juga nggak gitu berubah, bekas jerawatnya juga nggak gitu terlalu ini. Sebenarnya berarti itu skincare-nya cukup bagus, hanya saja kulit kita meresponnya yang tidak begitu bagus. Jadi saran aku, Cece cari skincare lain yang sesuai dengan kulit gitu kan. Oh, masa kulit aku ini cenderung kering gitu kan, jadi cari skincare yang hasilnya dewy, yang sekiranya bikin kulit kita lebih glowing. Itu sih yang tepat, karena kan kekurangan minyak. Tapi kalau kulit kita berminyak, pemilihan skincare-nya itu jangan terlalu yang kental banget, yang cair, yang mudah meresap. Itu lebih gimana ya, lebih bikin kulit kita tuh lebih sehat gitu kan. Terus harus pakai merek apa dong? Merek banyak, memang merek banyak. Tapi kalau yang hijau Sunbae itu lebih ke memperbaiki kulit.
kalau aku bilang. Lebih ke kayak bekas-bekas jerawat itu lebih gampang lah, lebih gampang hilang gitu kalau klaimnya. Selama ini sih aku tanya adik aku pun, dia pakai yang hijau, dia bilang cukup bagus mbak gitu kan, dia bilang. Terus jerawat itu lebih cepet kempes, dia bilang. Terus cuman kalau aku pakai skincare itu, kalau pakai satu merek itu malah nggak cocok. Misalnya dari mulai toner, serum, moisturizer itu pakai satu merek itu justru nggak cocok. Tapi kalau misalnya lain merek dan lain fungsi itu justru malah cocok di aku. Terus kalau bangun tidur aku wajib banget pakai toner. Kenapa? Karena kan kita tidur kan kadang ada yang menempel di bantal aja. Misal bantal itu ada, ya pokoknya pasti ada lah walaupun sedikit gitu kan. Biasa aku pakai ini, The Body Shop Seaweed. Di Body Shop Seaweed ini kurang lebih harganya 90.000, judulnya kombinasi and oily skin. Ini malah lebih cair dan wanginya itu bener-bener super seger. Jadi kalau bangun tidur pakai ini tuh kayaknya seger aja, kayak udah mandi gitu. Jadi kalau bangun tidur pakai toner yang ringan. Kenapa? Karena kan karena kan kita udah pakai skincare malam, serum atau sheet mask dan lain sebagainya. Jadi kita cuma butuh mengusap yang dari sisa kotoran yang ada di bantal aja, jadi nggak terlalu berat. Tapi kalau kita pakai pembersih yang berat, otomatis minyak atau apapun yang bagus di kulit kita tuh bakal bisa keangkat gitu loh. Ini kan cuma ngebersihin kotoran aja. Kalau ini untuk ngebersihin sisa makeup, bukan nggak bisa sih, sangat kurang, karena fungsi dia itu menyegarkan dan membersihkan sisa makeup, bukan membersihkan makeup, tapi membersihkan sisa makeup. Diklaimnya seperti itu. Jadi memang dia benar-benar membersihkan sisa makeup atau sisa kotor yang ada di kulit kita. Jadi apapun kita mau beli sesuatu, kita harus bisa baca, kita harus baca detail apa yang diklaim dari produk tersebut gitu. Terus kemudian kita lanjut cuci muka, sikat gigi dan lain-lain. Udah begitu aja. Dulu aku pakai sheet mask, sehabis serum aku pakai sleeping mask, pakai sleeping mask. Dulu aku pakai yang Laneige yang lavender, warna biru agak pucat gitu. Itu bagus banget cek. Itu bikin kulit kata Ricky tuh bangun tidur tuh, kok kulit kamu agak glowing gitu ya, gitu, agak lebih glow gitu kan. Cuman waktu itu udah habis, jadi aku udah buang, aku nggak simpan. Jadi urutannya itu yang paling penting dalam skincare itu bagi aku adalah toner, karena fungsinya benar-benar membersihkan sisa-sisa kotoran, sisa makeup atau sisa lainnya. Dan ketika kulit kita bersih, mau pakai apa aja itu jadi dia nempel dan sesuai, mereka udah bekerja sesuai dengan fungsinya. Itu sih saran aku. Terus kalau kita seminggu tuh 2 kali kita pakai masker, dan biasanya aku pakainya malam. Kenapa? Setelah pakai masker aku pakai essence, kemudian serum, atau mungkin ada sleeping mask, boleh. Maskernya itu lebih ke yang kayak cuci muka itu loh, apa ya, yang kayak bubuk gitu kan. Itu dipakainya seminggu 2 kali. Dan ketika udah kering, kita cuci mukanya pakai air hangat. Baru kita didiemin sampai bener-bener kering, baru kita pakai toner, essence dan lain-lain, baru tidur begitu. Kenapa harus pakai masker? Karena kan kita punya sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita, entah mungkin sisa-sisa makeup kan udah dibersihin, iya tetap ada kulit mati yang menempel. Jadi kita harus pakai masker seminggu 2 kali. Dan ada tuh ada juga sih masker yang kayak sekali pakai langsung buang. Dia bagus untuk kandungan itu bagus untuk di kulit kita, tapi dia nggak bisa ngangkat sel kulit mati kita. Dia lebih kayak skincare sih, kayak serum yang melekat di kulit kita, atau pokoknya sejenis skincare. Tapi kalau masker yang bubuk yang bisa nempel itu ya, nah aku biasa pakai ini Himalaya, Himalaya charcoal. Nah, pakai ini.
Himalaya Charcoal Purifying Glow Mask. Dia itu benar-benar charcoal dan bentuknya itu kayak gini. Ini tuh awet banget dan dia benar-benar bisa ngangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita karena dia charcoal kan. Kemudian nggak bikin kulit kita, sebenarnya dia bukan ngilangin bekas jerawat juga, tapi ngangkat, lebih tepatnya kalau masker itu fungsinya lebih ke ngangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Pakai ini kalau kulit kita tipe yang berminyak, jangan sampai terlalu kering, bener-bener takutnya malah ngerusak kulit kita. Jadi kalau udah kita pakai ya udah, saat nunggu dia sampai meresap agak kering, jangan sampai ketat banget, baru kita bilas dengan air hangat, terus diem, terus abis itu biarin sampai kering, baru lanjut ke skincare yang lain. Ini dipakainya seminggu 2 kali. Sebisa mungkin kita harus inget seminggu 2 kali biar kulit kita tetap kelihatan sehat. Terus untuk yang sheet mask yang langsung buang itu kapan sih kita bisa pakai? Itu bisa dipakai setiap hari sebenarnya. Ketika pagi kita mau, misalnya mau ke pesta, kita pakai itu, bener-bener itu sehat banget di kulit dan bikin makeup kita tuh lebih nempel. Cuman kan kita nggak mungkin tiap hari karena itu kan agak mahal ya kan. Jadi kalau memang kita lagi pengen atau kita pengen relax, itu bagus aja. Selebihnya sih udah itu aja sih Cek. Yang penting kita rutin, yang penting sebenarnya kalau udah dijalani itu ya biasa aja. Awal-awal tuh aduh aku nggak inget, tapi kalau kita jalani, kita biasain dan kita tahu hasilnya memang bener-bener kita puas, maka kita bakal selalu inget gitu kan. Oh ya, ini jadwalnya pakai masker. Oh ya, aku harus cuci muka. Oh ya, apa kayak gitu. Sebenarnya pagi itu ada sabun cuci muka yang bagus, namanya Course RX Morning apa ya, warnanya putih, bungkusnya warna putih, terus labelnya warna kuning. Nanti aku kasih gambarnya di sini. Itu bagus, cuman aku belum sempet beli, waktu itu kehabisan. Aku pengen coba juga, ada yang bilang itu bagus. Nanti kapan-kapan aku bakal review. Ya pasti itu aja urutan skincare-nya. Ya nggak boleh lepas dari toner, harus pasti ingat harus pakai toner. Ngebersihin makeupnya harus bener-bener bersih, jangan sampai ada sisa-sisa sedikit pun. Terus maskeran juga jangan lupa. Udah itu aja, kalau kita rutin pasti lama-lama bekas jerawat kita bakalan hilang. Oke, itu aja. Semoga terjawab sudah daripada aku ketik panjang banget Cece. Jadi semoga berhasil dan nggak boleh putus asa, nggak boleh nyerah. Semoga selalu sehat, keluarga dan semuanya. Cece aku tuh sangat baik yang ini orangnya. Jadi itu aja dari aku. Semoga bermanfaat buat Cece. Yang kita pakai biar kering itu lebih ke ngangkat sel kulit mati. Kenapa? Karena ketika dia meresap, kemudian kan kita bilas dengan air, dia akan hilang bersamaan dengan air tersebut gitu. Kalau aku biasanya pakai Body Shop yang charcoal.